Bagaimana seharusnya kita bereaksi jika suatu saat peradaban alien mendatangi bumi? Apakah kita harus takut atau justru merasa senang? Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh alam semesta. Kembali lagi di Bioskop Minicorp dan selamat datang di pembahasan plot serial fiksi ilmiah berjudul Childhood's End 2015. Beberapa waktu yang lalu, semua pesawat yang sedang mengudara tiba-tiba, dan kalian tahu, kehilangan tenaganya dalam sekejap. Namun, bukannya jatuh dengan kecepatan tinggi, pesawat-pesawat tersebut justru turun secara perlahan, bersamaan dengan hilangnya semua sinyal komunikasi di dunia. Segera setelah kejadian aneh tersebut, sejumlah pesawat asing berukuran raksasa tiba-tiba muncul di langit kota-kota besar di seluruh dunia. Semua orang yang menyaksikan fenomena itu langsung menyadari bahwa di alam semesta yang luas ini, manusia tidak sendirian. Saat seluruh dunia dilanda kepanikan oleh kejadian ini, hal aneh lain kembali terjadi. Semua orang yang sebelumnya telah meninggal tiba-tiba menghilang dari bingkai foto mereka, dan secara mengejutkan muncul kembali di hadapan keluarga masing-masing. Secara serentak, orang-orang yang telah mati itu mengaku sebagai utusan dari entitas bernama Caroline, yang datang ke bumi bukan untuk menyerang, melainkan untuk membantu umat manusia menuju zaman keemasan. Dalam zaman ini, perang, kelaparan, dan segala macam ketidaksetaraan akan dihapuskan dari muka bumi. Ini merupakan titik perdamaian tertinggi yang belum pernah terjadi pada peradaban manusia, sebuah fenomena yang cukup menakjubkan. Meskipun demikian, pemerintah Amerika melihat tujuan alien ini sebagai krisis baru. Mereka beranggapan bahwa jika dunia berhenti berperang, manusia akan mulai kehilangan semangat juang mereka, yang pada akhirnya akan membuat manusia menjadi tidak berdaya, sebuah pemikiran yang absurd. Terutama jika suatu saat nanti alien tiba-tiba memulai peperangan. Di sisi lain, ada kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda dari pemerintah Amerika. Salah satunya adalah Ricky, yang sadar bahwa peradaban alien ratusan tahun lebih maju daripada manusia. Ia merasa akan lebih baik jika mereka membiarkan segala sesuatunya tetap berjalan, daripada harus khawatir dengan tujuan sang alien. Malam harinya, ketika Ricky sedang berada di rumah bersama kekasihnya yang bernama Ellie, tiba-tiba semua peralatan listrik menyala dengan sendirinya, disusul oleh getaran hebat yang mengguncang seisi rumah. Hal ini membuat Ricky, Ellie, dan anjingnya bergegas untuk bersembunyi di dalam basement. Namun, tidak lama setelah itu, sebuah cahaya terang muncul di depan rumah, yang perlahan mulai memisahkan bagian-bagian rumah. Tidak memiliki pilihan lain, Ricky pun terpaksa keluar dari rumah, di mana dia mendapati sebuah modul bulat yang seketika itu membuka pintunya. Menyadari hal ini, Ricky bersedia masuk asalkan modul tersebut lebih dulu mengembalikan rumahnya. Cara mengejutkan, ketika Ricky memasuki modul tersebut, interiornya tiba-tiba berubah menjadi ruangan hotel tempat Ricky dulu berbulan madu dengan mantan istrinya yang telah meninggal. Di sana, Caroline berkomunikasi dengan Ricky. Ricky sebagai pembawa pesan guna menghubungkan Caroline dengan umat manusia. Karena saat itu, Ricky tidak secara langsung menyatakan persetujuannya, Caroline pun memberikannya sebuah device. Device tersebut merupakan hadiah yang akan menjadikan Ricky secara resmi sebagai pembawa pesan jika nantinya ia menyalakan benda itu. Setelah pembicaraan itu, Ricky pun dikembalikan ke rumahnya. Namun, saat itu kondisi area sekitar benar-benar ramai karena kabar mengenai penculikan Ricky oleh alien telah menyebar ke berbagai media. Beberapa agen FBI bahkan berdatangan untuk memaksa Ricky menyerahkan device pemberian alien. Namun, Ricky menolak permintaan tersebut dan justru mengaktifkan device itu. Seketika, seluruh pasien kanker yang ada di bumi tiba-tiba sembuh dengan sendirinya. You let no one through, you hear me? No one!
Peristiwa mengejutkan ini tentu membuat manusia semakin percaya dengan keberadaan sang alien. Ricky, yang kini secara resmi menjadi pembawa pesan, mulai bekerja sama dengan para agen FBI untuk berbicara di depan publik. Beberapa bulan kemudian, terjadi peningkatan yang nyata dalam masalah politik, lingkungan, dan mata pencaharian di seluruh dunia. Negara-negara Arab diminta untuk menutup pertambangan minyak dan mengganti pipa-pipa mereka dengan air bersih yang disalurkan ke seluruh dataran Afrika. Semua kapal angkatan laut dan pesawat tempur tidak lagi membawa peralatan perang, melainkan diisi dengan bahan-bahan makanan yang dikirim ke berbagai negara. Semua itu adalah rencana dari Caroline yang disampaikan melalui Ricky, sehingga secara perlahan kini dunia mulai hampir mencapai puncak kedamaiannya. Di sisi lain, ada seorang anak disabilitas bernama Milo yang hidup bersama ibunya, seorang pekerja seks komersial. Suatu hari, sang ibu disandara oleh sekelompok preman, dan Milo berusaha menyelamatkannya. Sayangnya, usaha tersebut justru membuat Milo meninggal karena ditembak. Namun, tepat di saat itu juga, tiba-tiba muncul cahaya dari langit yang seketika membunuh sang preman. Bersamaan dengan ini, secara mengejutkan Milo kembali hidup dan bisa berjalan dengan kedua kakinya. Peristiwa tersebut membuat manusia semakin percaya dan memuja sang alien. Namun, sebagian kaum reaksioner memutuskan untuk mengorganisir kelompok pembebasan untuk secara diam-diam melakukan perlawanan terhadap Caroline. Kelompok tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Freedom League. Suatu hari, kelompok ini menjalankan rencana ekstrim dengan menculik Ricky. Mereka berusaha menghasut Ricky untuk bergabung dengan kelompok dan mengkhianati Caroline yang telah menciptakan perdamaian dunia. Dipastikan permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Ricky, sehingga kelompok pembebasan bersiap untuk membunuhnya. Namun di saat krusial ini, waktu tiba-tiba melambat dan sang alien dengan cepat membantu Ricky melarikan diri dari tempat penahanannya, bahkan dengan memunculkan kembali mantan istri Ricky yang telah meninggal. Hal ini pada akhirnya membuat tindakan Freedom League terbongkar ke masyarakat luas. Dan hanya dalam beberapa bulan berikutnya, eksistensi kelompok pembebasan pun runtuh akibat tekanan opini publik. Singkatnya, 15 tahun pun berlalu dengan damai di bumi. Semua bentuk kelaparan, penyakit, bencana, serta perang kini hanyalah cerita masa lalu yang membuat manusia hidup bahagia. Merasa ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan wujudnya, Caroline akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan manusia. Hal ini merupakan saat yang paling dinanti-nantikan oleh semua orang, sehingga mereka dengan antusias hadir di panggung pertemuan atau menonton acara tersebut secara langsung. Akan tetapi, semua bayangan tentang wujud asli Caroline yang selama ini dipikirkan oleh manusia seketika membuat semua orang cukup kecewa. Caroline, yang telah menciptakan perdamaian bumi, ternyata memiliki wujud yang selama ini digambarkan oleh manusia sebagai bentuk seorang iblis. Meskipun tampilan sang alien ini sangat buruk, dengan tanduk serta kulit merahnya, ia telah berhasil mengubah bumi menjadi dunia utopia yang penuh dengan kedamaian. Tidak ada lagi cicilan rumah, tidak ada lagi perang dan penyakit, karena manusia kini bisa menikmati semua materi dengan cukup mudah. Caroline bahkan membangun sebuah kota baru yang diberi nama New Athens. Meskipun semua orang terlihat sangat bahagia, yang tidak mereka tahu adalah bahwa semua yang telah diberikan oleh Caroline sebenarnya hanyalah sebuah rencana lain yang dirancang oleh alien. Suatu malam, modul alien tiba-tiba mendatangi rumah sebuah keluarga yang dihuni oleh Jack, Bella, serta putra mereka, Tommy. Modul itu sempat menyinari tubuh Bella yang sedang tidur sebelum kemudian menghilang tanpa alasan. Tidak lama setelahnya, putra mereka, Tommy, tiba-tiba mengamuk dan secara misterius memiliki suatu kemampuan aneh.
Keesokan harinya, keluarga itu memanggil seorang psikiater untuk mendiskusikan kelakuan aneh anak mereka. Namun, di tengah obrolan, tiba-tiba Tommy mendengar suara tangisan bayi yang membuatnya seketika berteriak histeris. Ketika Tommy kembali tenang, dia kemudian menyentuh perut ibunya sembari mengatakan bahwa bayinya akan baik-baik saja. Ungkapan ini tentu membuat Bella sangat terkejut, karena dia sama sekali tidak merasa mengalami kehamilan. Namun, untuk memastikan segala sesuatunya, ia memutuskan memeriksakan diri ke rumah sakit. Pada akhirnya diketahui bahwa Bella ternyata benar-benar hamil. Ia lantas menamai bayi yang belum dilahirkan itu dengan nama Jennifer. Sementara itu, di sisi lain, Ricky tiba-tiba merasakan sakit di sekujur tubuhnya sebelum kemudian dia jatuh ke tanah dengan pembuluh darah yang membengkak. Para dokter menemukan bahwa sel darah putih Ricky telah bermetabolisme terlalu cepat. Dan hal itu jugalah yang menjadi alasan mengapa Ricky serta Ellie tak kunjung memiliki anak. Sadar bahwa Ricky sedang berada dalam bahaya, Ellie lantas berusaha menghubungi Caroline untuk mempertanyakan mengapa dunia masih memiliki penyakit seperti ini. Namun sayangnya, ia tidak pernah mendapatkan jawaban. Beberapa hari berikutnya, Caroline mengundang sebagian lapisan masyarakat ke sebuah acara pertemuan. Di antara para tamu undangan, hadir juga Milo yang kini telah tumbuh dewasa dan berhasil menjadi seorang ahli astrofisika. Dalam pertemuan itu, Caroline mengklaim bahwa dia telah menyelesaikan semua masalah ilmiah yang selama ini dihadapi oleh manusia, sehingga manusia tidak perlu lagi mengembangkan teknologi. Ungkapan tersebut segera mendapat tantangan dari Milo, yang justru menuduh alien telah mengurung mereka dengan kebohongan. Akan tetapi, Caroline tidak menghiraukan perkataan Milo dan justru membawa Bella yang sedang hamil ke sebuah ruangan khusus. Di sana, Caroline meminta Bella untuk meletakkan tangannya di atas sebuah cakram. Detik berikutnya, Caroline membacakan sebuah mantra dan sinar terang seketika melesat ke langit. Don't touch us! Di sisi lain ruangan, Tommy kembali bersikap aneh. Dia mengabaikan perkataan Jack dan bergegas pergi ke arah cahaya. Dia terus naik ke lantai yang lebih tinggi sebelum kemudian menjatuhkan dirinya ke bawah. Namun, yang mengejutkan, tubuh Tommy justru melayang di atas tanah sembari mengucapkan kalimat mengenai Jennifer yang terlalu kuat. Merasa ketakutan, keluarga itu bergegas pergi meninggalkan area pertemuan. Sementara itu, kejadian tersebut membuat Milo akhirnya menemukan satu hal yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Ia menghabiskan malam dengan penyelidikan bersama kekasihnya mengenai simbol-simbol aneh yang dibawa oleh Caroline, yang sepertinya menunjuk pada keberadaan sebuah rasi bintang. Keesokan harinya, barulah Milo menyadari bahwa simbol-simbol tersebut menunjukkan keberadaan sebuah planet, tempat di mana Caroline sebenarnya berasal. Di sisi lain, Ricky serta Ellie didatangi oleh Caroline untuk memberinya sebuah device yang diklaim bisa membantu meringankan kondisi Ricky. Namun, saat itu, Beretta, psikiater yang sebelumnya menangani Tommy, tiba-tiba masuk ke dalam ruangan sembari mengungkapkan bahwa pemberian Caroline adalah kebohongan dan semua yang telah dia lakukan untuk umat manusia selama ini hanyalah sebuah jebakan. Hal itu seketika membuat Ricky dan Ellie memaksa Caroline untuk mengungkapkan semuanya. Disinilah akhirnya Caroline mengaku bahwa dia sama sekali tidak ingin mempermudah kehidupan manusia, melainkan ingin memperbudak mereka. Sebab sebenarnya ada peradaban lain yang jauh lebih tinggi yang memerintahkannya untuk mengambil semua anak-anak yang ada di bumi jika waktunya telah tiba. Pada titik ini, Beretta tidak bisa lagi menahan diri dan lantas menembak Caroline dengan senapan yang ada di dekatnya. Akan tetapi, Ricky justru menggunakan device pemberian Caroline untuk menyembuhkan luka tembakannya. Hal ini membuat Caroline kembali hidup, sembari mengungkapkan bahwa kematian yang sebenarnya baru saja dimulai. Karena anak-anak yang telah terlahir saat ini bukanlah anak-anak biasa. Di tahun-tahun selanjutnya, umat manusia menjalani kehidupan mereka tanpa sedikit pun beban.
Anak-anak generasi berikutnya menjadi lebih kuat secara fisik dan memiliki kemampuan-kemampuan unik. Salah satunya adalah Jennifer, yang memiliki kemampuan paling kuat di antara anak-anak lainnya. Dia bisa menggerakkan benda-benda dan bahkan mampu berbicara dengan Tommy secara telepati. Ia juga terlihat perlahan-lahan mengangkat tangan kanannya, dan anak-anak di seluruh dunia mengikuti gerakannya, sembari terus meneriakkan nama Jennifer. Yang lebih menakutkan, anak-anak ini juga sering berkumpul di depan rumah Jennifer dengan tatapan kosong. Hal ini tentu membuat Bella dan Jack sangat khawatir, sehingga mereka memutuskan untuk pindah tempat tinggal ke New Athens. Dalam perjalanan, mereka sempat dihadang oleh anak-anak tersebut. Namun hanya dengan lambaian tangan Jennifer, anak-anak itu bubar dengan sendirinya, seolah-olah Jennifer sedang berkuasa di atas mereka. Sayangnya, setelah beberapa hari mereka tinggal di New Athens, kejadian aneh justru semakin memburuk. Red numbers will end it. Di sisi lain, Milo yang terus memperhatikan perilaku aneh dari anak-anak ini, akhirnya menemukan adanya sebuah konspirasi gila mengenai rencana kehancuran bumi. Usahanya untuk berkomunikasi dengan Jennifer membuat Milo semakin yakin bahwa kecurigaannya benar-benar akan terjadi. Maka dari itu, setelah dia menyadari bahwa alien akan segera kembali ke planet asalnya, Milo bersama pacarnya yang merupakan ahli biologis membuat suatu terobosan baru. Membuat tubuh Milo terdeteksi sebagai binatang. Dengan begitu, dia bisa menyelinap ke dalam pesawat luar angkasa yang akan membawanya ke planet asal para alien, meskipun dengan risiko mati di tengah perjalanan. Hibernation status satisfactory. Sementara itu, Ricky yang tidak bisa lagi bertahan dengan penyakitnya yang terus memburuk, pada akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di halaman rumah, ditemani oleh Ellie. Caroline akhirnya mengungkapkan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Dia menyatakan bahwa manusia telah menikmati kehidupan yang damai selama puluhan tahun, dan kini waktunya telah tiba untuk memberikan pertukaran kepada peradaban yang lebih tinggi, karena manusia tidak lebih seperti semut kecil di alam semesta yang luas ini. Tepat setelah ungkapan tersebut, semua anak-anak, baik yang telah tumbuh maupun yang masih ada di dalam kandungan, secara perlahan mulai terbang ke langit. Setelah ini, tidak akan ada lagi anak-anak yang terlahir di bumi, dan orang-orang dewasa akan menjadi manusia terakhir. Di sisi lain, Jennifer berada di atas puncak sebuah dataran tinggi untuk mulai mengumpulkan energi bumi. Semua anak-anak yang sebelumnya melayang, kini berkumpul mengelilingi Jennifer untuk ikut memberikan energi lebih dalam lagi kepada alam semesta. Sementara itu, pesawat luar angkasa yang disusupi oleh Milo akhirnya sampai ke dunia asli para alien. Sayangnya, meskipun Milo berhasil keluar dengan selamat, keberadaannya segera disadari oleh Caroline. Beruntung, alien itu tidak marah kepadanya dan justru menjelaskan mengenai keberadaan mereka sekarang. Saat itu, mereka berada 111 tahun cahaya dari bumi. Anak pesawat memiliki mesin FTL, faster than light, waktu yang telah berlalu di bumi hanya selama 40 tahun. Milo sangat penasaran dengan apa yang terjadi pada bumi. Namun, Caroline mengatakan bahwa nasib umat manusia tidak dapat diubah karena takdir mereka telah direncanakan sejak ratusan ribu tahun yang lalu oleh penguasa tertinggi. Caroline juga mengungkapkan bahwa dia telah bepergian melalui sudut-sudut alam semesta dan menyaksikan langsung bagaimana peradaban-peradaban yang tak terhitung jumlahnya satu persatu mulai memudar. Mendengar ini, Milo lantas meminta agar Caroline mempertemukannya dengan sang penguasa tertinggi. Memasuki kilatan cahaya putih, Milo mendapati dirinya sedang berada di sebuah ruang hampa yang cukup terang dan bertemu dengan sesuatu yang mengaku sebagai pencipta alam semesta.
Sosok itu hanyalah wujud lain dari suatu sistem besar yang mewakili kesadaran seluruh alam semesta. Tepat setelah pertemuan tersebut, Milo tiba-tiba jatuh pingsan. Dia kemudian tersadar ketika pesawat alien telah sampai kembali di orbit bumi dan waktu telah berlalu selama 80 tahun. Para alien sempat meminta Milo untuk menetap tinggal bersama mereka di dalam pesawat. Namun, Milo menolak tawaran tersebut karena dia hanya ingin bisa kembali ke bumi. Berada pada dunia yang telah hancur dan kosong, Milo meminta alien untuk memberikan sesuatu yang bisa mengingatkannya pada kehidupan yang terdahulu, atau setidaknya untuk membuktikan bahwa peradaban manusia pernah ada di alam semesta ini. Pada akhirnya, alien mengumpulkan berbagai karya musik yang dulu pernah didengarkan oleh Milo ketika dia masih anak-anak. Bersamaan dengan itu, Milo juga menyadari bahwa di atas dataran tinggi, Jennifer masih menyatu dengan energi bumi. Pada akhirnya, diketahui bahwa Jennifer adalah anak terakhir yang bertugas untuk menghancurkan bumi. Saat itulah, Milo mulai mengingat kembali semua kenangan peradaban manusia, tepat sebelum medan energi menghilang dan bumi akhirnya direduksi menjadi awan debu di alam semesta. Serial ini pun diakhiri dengan para alien yang kembali melakukan perjalanan ke planet berikutnya untuk melanjutkan misi mereka yang belum selesai. For whoever passes through, so they can hear it. Serial ini berbeda dengan kebanyakan film alien lainnya. Jika biasanya alien datang untuk langsung menyerang bumi, kali ini alien datang dengan rencana yang sempurna. Mereka menjanjikan kehidupan damai kepada manusia, namun ini hanyalah sebuah alasan lain untuk mencegah manusia berkembang. Mereka melumpuhkan teknologi perang manusia sehingga manusia tidak mampu melakukan perlawanan. Mereka juga mengambil energi dari anak-anak untuk memperkuat suatu entitas penguasa tertinggi yang mengaku sebagai pencipta alam semesta. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silahkan like kalau suka videonya dan bantu Mimin mengembangkan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye!